Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wahyudi. Saya dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1B. Ingin mempresentasikan hasil dari esai saya yang berjudul Kasus Emmanuel Macron dan Penghinaan Karikatur Nabi Muhammad. Presiden Perancis Emmanuel Macron membuat pernyataan dan tindakan yang membuat umat Islam marah, yang mengakibatkan Perancis darurat tingkat tinggi pada tanggal 30 Oktober 2020 lalu. Tindakan Emmanuel Macron adalah menampilkan karikatur yang menghina Nabi Muhammad di gedung pemerintahan Perancis. Alasan Emmanuel Macron menampilkan karikatur yang menghina Nabi Muhammad adalah untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi pada warganya dan juga mengenang penyerangan kantor Charlie Hebdo. Kantor Charlie Hebdo ini yaitu memproduksi majalah Charlie Hebdo yang pada saat itu pula memproduksi karikatur yang menghina Nabi Muhammad. Namun, apakah kebebasan berekspresi ini dapat dibenarkan jika menampilkan karikatur Nabi Muhammad? Oke, kita ke kronologinya dulu ya. Pada Januari 2015 lalu, sekelompok pria bersenjata militan Islam membunuh sampai 12 orang di dalam dan di sekitaran kantor Charlie Hebdo di Paris. Ini membunuh pada saat penerbitan karikatur yang menghina Nabi Muhammad. Dan pada bulan September lalu, di saat sidang dimulai yang terjadi karena militan Islam pada tahun 2015 lalu, berbarengan dengan imigran Pakistan yang membunuh 2 orang dengan pisau daging. Menteri Dalam Negeri Prancis Berat Dermain mengungkapkan bahwa penyerangan di September lalu merupakan teror Islam terhadap jurnalis negara. Islam merupakan agama yang damai. Namun, jika memang yang dihina Nabi Muhammad, umat Islam tidak akan tinggal diam. Seperti yang dilakukan dengan militan Islam, imigran Pakistan, dan juga beberapa presiden seperti Presiden Turki dan Presiden Indonesia sendiri. Presiden Erdogan mengatakan bahwa kecaman untuk Emmanuel Macron terkait penghinaan karikatur Nabi Muhammad, dan juga Bapak Jokowi membuat video berisikan kecaman pula untuk Emmanuel Macron terkait kebebasan berekspresi tidak dapat dibenarkan. Dan tidak ketinggalan, netizen pun ikut serta dalam penolakan karikatur Nabi Muhammad. Mereka melaporkan akun-akun Emmanuel Macron dan juga melontarkan komentar-komentar yang berisikan penolakan karikatur Nabi Muhammad di postingannya Emmanuel Macron. Hebat. Lalu, supermarket di Arab dan negara lain memboikot produk dari Prancis. Tindakan ini benar. Ulama juga mendukung akan hal itu. Menurut data yang bersumber dari serambinews.com, di Indonesia produk asal Prancis termasuk salah satu yang paling mendominasi di antara negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun lalu saja, ekspor Prancis ke Indonesia mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Gede sekali, bukan? Hal ini karena pelakuan pemboikotan ini sehingga membuat Emmanuel Macron nantinya akan mengklarifikasi bahwa tindakannya itu salah. Lalu kepada pemain Manchester United asal Prancis, Paul Pogba. Pogba mengatakan di postingan Instagramnya seperti ini: "Saya melawan segala bentuk teror dan kekerasan. Agamaku adalah salah satu kedamaian dan cinta yang harus dihormati. Sayangnya, beberapa media tidak bertanggung jawab saat menulis berita, menyalahgunakan kebebasan pers mereka, tidak memverifikasi apakah yang mereka tulis itu benar, tanpa peduli itu mempengaruhi kehidupan saya." Ini kenapa Pogba mengangkat bicara seperti ini, karena ada isu atau hoax kepada Pogba yang ingin keluar dari timnas Prancis karena agamanya dihina dan nabinya dibuat karikatur. Tapi Pogba memverifikasi bahwa berita ini hoax. Padahal jika keluar dari timnas Prancis itu tindakan yang benar, karena negara dan agama harus dikaitkan jika pemimpin negaranya membuat kesalahan yang besar, apalagi menyangkut dengan agama. Harusnya Pogba keluar dari timnas Prancis karena tidak mendukung untuk karikatur Nabi Muhammad. Namun siapa sangka
Ozil juga pernah mengangkat bicara tentang penindasan umat Islam di Uighur, Cina. Beliau mengangkat bicara dan mengakibatkan beliau terdepak di tim nasional Jerman negaranya dan juga diusingkan oleh klubnya. Ini yang menyebabkan Pogba harus berpikir 2 kali jika mengangkat bicara seperti Ozil. Lalu Macron tidak mendukung konten dari kartun Nabi Muhammad, namun berdalih atas hak kebebasan berekspresi pada warga Perancis. Seperti pertanyaan yang tadi, apakah kebebasan berekspresi di Perancis ini dapat dibenarkan jika menampilkan karikatur Nabi Muhammad? Hal ini tidak dapat dibenarkan karena membuat Emmanuel Macron secara tidak langsung menentang ajaran agama Islam. Kenapa Nabi Muhammad tidak boleh digambar? Karena di saat zaman kenabian Nabi Nuh itu ada orang solih, terdapat 5 orang, Nasor, Yakub, Yagus, Suwa, dan Wad. Nah, pada saat dia meninggal, karena kecintaan umat yang mencintai orang-orang solih tersebut itu melebihi apapun, akhirnya dibuatkan patung. Dan pada saat itu setan pun membisikkan untuk sembahlah patung itu karena ini orang solih, dan untuk diracuni untuk generasi berikutnya. Karena hal ini, masalah tersebut ditakutkan untuk terjadi pada kenabian Nabi Muhammad. Lagi pula pada saat zaman Nabi Muhammad mana ada kamera, mana ada teknologi seperti kamera yang dapat mengabadikan foto. Lagi pula siapa juga yang bisa menggambar senyuman yang indah dan sempurna yang ada pada wajah Rasulullah SAW. Setan saja tidak bisa menggambar atau meniru wajah Rasulullah SAW. Masa manusia biasa yang bukan Islam pun dapat menggambar dan meniru wajah Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai menghina? Apakah ini yang dinamakan sifatnya melebihi syaitan? Orang-orang yang membuat karikatur menghina Nabi Muhammad dan Presiden Prancis yang mengizinkan hal itu untuk ditampilkan, mereka mungkin tak pernah diajarkan bagaimana mencintai seseorang yang tidak dia saksikan bagaimana rupanya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.